selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Iya Sadiah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan materi untuk pertemuan kali ini. Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang telah dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran untuk kali ini diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menelaah pola penyajian dan kebahasaan dari teks iklan, poster, atau slogan dengan tepat. Bagaimanakah pola penyajian iklan? Iklan dapat ditemukan di berbagai tempat dan sepanjang waktu. Mungkin kita melihat iklan secara tertulis bisa kita temukan dari surat kabar, majalah, atau media yang lainnya. Sedangkan poster bisa kita temukan dari pajangan di tempat-tempat umum. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat ditemukan di radio atau televisi yang biasanya mengandalkan ada tulisan, lisan, dan gerak. Sedangkan iklan di media cetak itu pastinya mengunggulkan dari kata-kata dan penyampaian pesannya. Karena dalam media cetak itu pastinya iklan secara tertulis. Dan biasanya dalam iklan media cetak itu yang ditonjolkan adalah kata-kata dan desain grafisnya seperti warnanya, tata letaknya, bentuk hurufnya, ataupun gambar-gambar. Iklan elektronik, pola penyajiannya biasanya berdasarkan perangkat elektronik seperti di radio, televisi, ataupun internet. Kalau di radio atau televisi ataupun internet, pola penyajiannya biasanya gabungan dari adanya lisan, tertulis, dan gerak. Sedangkan struktur teks iklan itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama judul, yang kedua nama produk atau jasa, dan yang ketiga adalah deskripsi produk atau jasa. Struktur yang pertama adalah judul. Judul ini merupakan bagian yang umumnya diletakkan paling atas dan pertama kali dilihat oleh orang. Tapi kadang ada beberapa iklan yang tidak mencantumkan judul. Yang kedua ada nama produk atau jasa. Ini merupakan bagian mengenai tentang produk ataupun jasa yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, deskripsi produk atau jasa. Ini merupakan bagian yang berisi penjelasan mengenai produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Biasanya kata-katanya menarik dan berusaha mengajak khalayak untuk dapat membeli produk dan jasa yang ditawarkannya. Contoh dalam iklan minuman Sprite ini kebetulan tidak ada judul dan kata Sprite ini merupakan nama produk, nyatanya nyegerin merupakan deskripsi produk. Selanjutnya kaidah kebahasaan iklan. Kaidah kebahasaan iklan terdiri dari 1. Menggunakan slogan. Slogan merupakan susunan kata tertentu yang menjelaskan singkat produk atau jasa layanan agar mudah diingat oleh publik. Dengan slogan, iklan akan mudah diingat oleh orang dan akan lebih terkenal. Contohnya, misalnya ada slogan selai oleh. Slogannya selai oleh itu mau seru, selai oleh dulu. Itu adalah slogan yang biasanya akan teringat oleh publik. Kaidah kebahasaan teks iklan yang kedua adalah kalimat persuasif. Maksud kalimat persuasif itu adalah kalimat yang membujuk dan meyakinkan pembaca atau publik untuk melaksanakan atau menerima gagasan dari penulis terhadap sesuatu hal. Kaidah kebahasaan teks iklan yang ketiga adalah menggunakan subjek orang pertama. Dalam teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak untuk menggantikan pihak pemasang iklan. Contoh subjek orang pertama tunggal itu adalah saya atau aku. Orang pertama jamak itu contohnya kami. Dalam penulisannya, iklan itu menggunakan beberapa jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat deklaratif.
Maksudnya kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang berupa pernyataan memberikan informasi. Contoh iklan ini maksudnya adalah memberikan informasi tentang butuh dana tunai. Kedua adalah kalimat interrogatif, maksudnya kalimat yang dibentuk dengan menggunakan intonasi tanya. Dalam iklan ini terdapat kalimat interrogatif, yaitu pada perlu pembiayaan cepat. Yang ketiga, kalimat imperatif, maksudnya kalimat yang berupa perintah, berfungsi untuk meminta atau melarang pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam iklan ini terdapat beberapa kalimat imperatif, yaitu beberapa pedoman kesehatan yang harus dipatuhi oleh peserta rapat di dalam kantor. Dan yang keempat adalah kalimat interjeksi, maksudnya kata tugas yang mengungkapkan rasa hati. Misalnya kekesalan, kecewa, kekaguman, heran, ataupun harapan. Dalam iklan ini termasuk dalam kalimat interjeksi, contohnya dalam kalimat kebiar belanja berhadiah mobil, artinya dapat menimbulkan rasa hati penasaran ingin berbelanja agar mendapatkan mobil. Baiklah anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.